Kurban penebus salah. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berlaku tidak setia dan tidak sengaja berbuat dosa, menyangkut sesuatu yang kudus bagi Tuhan, maka sebagai tebusan salahnya, ia harus mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tak bercela dari kambing domba, yang dinilai menurut sikal perak, sikal tempat kudus, menjadi kurban penebus salah. Apapun dosa yang diperbuatnya terhadap sesuatu yang kudus, haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu diserahkan kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan kurban penebus salah, sehingga ia menerima pengampunan. Jika seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai kurban penebus salah. Imam itu harus mengadakan pendamaian bagi orang itu atas perbuatan yang tidak disengaja dan tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah kurban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berlaku tidak setia terhadap Tuhan dengan menipu sesamanya mengenai barang yang dipercayakan kepadanya atau dititipkan kepadanya, atau yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau menemukan barang yang hilang tetapi memungkirinya dengan bersumpah dusta, dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang diperasnya, atau yang dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemukannya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Ia harus membayar ganti sepenuhnya dengan menambah 1/5 dan menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan kurban penebus salahnya. Sebagai kurban penebus salah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi kurban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, dan ia akan menerima pengampunan atas apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Kurban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Imam harus mengenakan pakaian linen dan mengenakan celana linen untuk menutup auratnya. Ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis dimakan api dan menaruhnya di samping mezbah. Kemudian ia harus menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api di atas mezbah harus dijaga supaya tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala, jangan sampai padam. Kurban sajian. Inilah hukum tentang kurban sajian. Anak-anak Harun harus membawanya ke hadapan Tuhan di depan mezbah. Imam harus memisahkan dari kurban sajian itu segenggam tepung terbaik
dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas kurban sajian itu, lalu membakarnya di atas mezbah sehingga aromanya menyenangkan sebagai bagian peringatan bagi Tuhan. Selebihnya harus dimakan oleh Harun dan anak-anaknya, dimakan sebagai roti tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah bagian itu dibakar beragi. Aku telah memberikannya sebagai bagian mereka dari segala kurban oleh api bagiku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti kurban penghapus dosa dan kurban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun harus memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Setiap orang yang bersentuhan dengan kurban-kurban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan yang harus dipersembahkan oleh Harun dan anak-anaknya kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung terbaik sebagai kurban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah kurban itu diolah dengan minyak di atas panggangan. Setelah teraduk, engkau harus membawanya sebagai kurban sajian dan mempersembahkan potongan-potongan yang dibakar itu menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya harus mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya harus dibakar bagi Tuhan. Setiap kurban sajian dari seorang imam harus dibakar seluruhnya, tidak boleh dimakan. Kurban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang kurban penghapus dosa. Di tempat kurban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih kurban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. Imam yang mempersembahkan kurban penghapus dosa itu harus memakannya. Haruslah kurban itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang bersentuhan dengan daging kurban itu menjadi kudus. Jika darahnya ada yang terpercik pada pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Belanga tanah tempat kurban itu dimasak haruslah dipecahkan. Jika kurban itu dimasak dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan maha kudus. Tetapi setiap kurban penghapus dosa yang sebagian darahnya dibawa ke kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Kurban penebus salah. Inilah hukum tentang kurban penebus salah. Itulah kurban maha kudus. Di tempat orang menyembelih kurban bakaran, disitulah harus disembelih kurban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah sekelilingnya. Seluruh lemak dari kurban itu harus dipersembahkan, baik ekornya yang berlemak maupun lemak yang menutupi isi perut. Juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, serta umbai hati dekat buah pinggang yang harus dipisahkannya. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai kurban api bagi Tuhan. Itulah kurban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam harus memakannya. Kurban itu harus dimakan di suatu tempat kudus. Itulah bagian maha kudus. Sama seperti kurban penghapus dosa, demikian juga dengan kurban penebus salah. Hukum yang sama berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan kurban itu, bagi dialah kurban itu. Imam yang mempersembahkan kurban bakaran seseorang
bagi imam itu juga kulit kurban bakaran yang dipersembahkannya itu. Setiap kurban sajian yang dibakar di pembakaran roti dan segala yang diolah dalam wajan dan di atas panggangan, seluruhnya bagi imam yang mempersembahkannya. Setiap kurban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering, seluruhnya bagi semua anak Harun, masing-masing mendapat bagian. Kurban keselamatan. Inilah hukum tentang kurban keselamatan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jika ia mempersembahkannya untuk bersyukur, ia harus mempersembahkan kurban syukur itu beserta roti bundar tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis tidak beragi yang diolesi minyak, serta roti bundar dari tepung terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ia juga harus mempersembahkan persembahannya itu beserta roti bundar yang beragi di samping kurban syukur yang merupakan kurban keselamatannya. Dari setiap bagian persembahan itu haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu menjadi bagian imam yang menyiramkan darah kurban keselamatan. Daging kurban syukur yang merupakan kurban keselamatannya itu harus dimakan pada hari kurban itu dipersembahkan. Sedikit pun dari daging itu tidak boleh ditinggalkan sampai pagi. Jika kurban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan kurban nasar atau kurban sukarela, haruslah dagingnya dimakan pada hari kurban itu dipersembahkan. Namun, yang selebihnya boleh dimakan keesokan harinya. Tetapi, daging kurban sembelihan yang masih tersisa sampai hari ketiga harus dibakar habis dengan api. Jika pada hari ketiga daging kurban keselamatan itu masih dimakan, Tuhan tidak berkenan pada orang yang mempersembahkannya, dan kurban itu tidak diperhitungkan, bahkan menjadi sesuatu yang menjijikkan. Orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Daging yang bersentuhan dengan sesuatu yang najis tidak boleh dimakan, tetapi harus dibakar habis dengan api. Setiap orang yang tahir boleh makan daging kurban, tetapi seseorang yang makan daging kurban keselamatan bagi Tuhan, padahal ia dalam keadaan najis, orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. Apabila seseorang bersentuhan dengan sesuatu yang najis, baik itu kenajisan yang berasal dari manusia maupun dari hewan yang najis atau dari setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daging kurban keselamatan bagi Tuhan, maka orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. Larangan makan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, seluruh lemak dari lembu, domba, ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Sesungguhnya setiap orang yang makan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan, orang yang memakannya harus dilenyapkan dari bangsanya. Demikian juga janganlah kamu makan darah apapun di semua tempat kediamanmu, baik darah burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang makan darah apapun, orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya." Bagian imam dari segala kurban keselamatan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan kurban keselamatannya kepada Tuhan harus membawa sebagian dari kurban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendiri, ia harus membawa segala kurban oleh api bagi Tuhan. Ia harus membawa lemaknya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu, imam harus membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi
Dadanya itu menjadi bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala kurban keselamatanmu. Siapapun dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak kurban keselamatan, dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Sebab dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari segala kurban keselamatan yang dibawa orang Israel, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan anak-anaknya dari segala kurban oleh api bagi Tuhan pada hari mereka disuruh datang untuk menjadi imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun.